Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Kali ini kita akan belajar terkait dengan anonymous class. Untuk mulainya silakan teman-teman jalankan lagi localhostnya ya. Apa localhostnya? Kita menggunakan Laragon, pastikan sudah berjalan. Nah, kemudian teman-teman silakan buat project baru. Kita akan masuk ke directory C, kemudian Laragon. Oke, kita akan masuk lagi ke PHP tutorial. Oke, kita akan membuat direktori baru terkait dengan anonymous class ya, 54. Kita akan masuk ke direktori 54, anonymous class. Kita akan clear screen. Kita akan buka menggunakan code insider atau Visual Studio Code, sama aja, silakan ya dibuka. Oke, jadi materi kita kali ini terkait dengan anonymous class. Anonymous class adalah kelas yang didefinisikan tanpa nama. Anonymous class berguna ketika kita perlu membuat objek sederhana dan sekali pakai. Kita dapat mendefinisikan anonymous class dengan kata kunci new class. Anonymous class dapat menerima argumen melalui constructor, memperluas kelas lain, mengimplementasikan interface, dan menggunakan trait seperti kelas normal yang lainnya ya. Oke. Supaya lebih jelasnya kita akan buat sebuah file contoh ya. Kita buat file index.php seperti ini. Nah, pertama kita akan definisikan sebuah file PHP-nya. Nah, ketika teman-teman membuat sebuah kelas, idealnya seperti ini ya. Kita kelas, kemudian diikuti dengan nama kelasnya. Nah, ini adalah di sini ada isinya. Nah, ini ketika kita membuat kelas yang biasa, normal. Nah, kalau anonim class kita buat dulu variabel untuk menampungnya. Misalkan di sini my object sama dengan di sini tinggal kita buat new class. Nah, baru di sini kita definisikan isinya dan harus diakhiri dengan titik koma. Nah, kalau ini kan tidak perlu dengan titik koma, kalau yang ini harus ada titik komanya. Nah, di sini kita buat sebuah anonim class, jadi sebuah kelas yang tidak memiliki nama. Cara penulisannya seperti ini. Oke, kita akan coba buat sebuah contoh. Misalkan kita akan membuat sebuah logger. Nah, logger ini kita akan buat sebuah new class. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan buat di dalamnya sebuah metode public function, misalkan log ya. Nah, log ini akan kita isi dengan sebuah pesan, misalkan echo. Kita akan tambahkan di sini sebuah parameter string, misalkan message. Maka kita akan cetak di sini message-nya ya. Kemudian kita akan tambahkan dengan sebuah break line. Oke, seperti ini. Kita tutup dengan titik koma. Ini di bagian akhir harus kita tambahkan titik koma seperti ini ya. Nah, untuk menggunakannya kita bisa langsung menggunakan seperti layaknya objek yang lainnya, log, kemudian kita panggil dengan metodenya. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita coba lihat ya, coba buka di sini PHP tutorial. Kemudian ini ada anonymous class. Nah, ini hello-nya muncul ya. Nah, kita juga bisa mengecek benar gak sih dia itu sebuah kelas. Kita akan cek dengan menggunakan get class. Nah, bukan my object tapi $logger ya. Nah, ini kita ambil dia apakah benar dia sebuah kelas, kita ambil, kita cek. Nah, kelas dia kelas anonymous. Ini didefinisikan ya. Dia adalah sebuah kelas anonim. Oke, sudah terdefinisi bahwa dia adalah sebuah anonim. Nah, anonim class juga kita bisa gunakan dengan interface. Misalkan kita buat sebuah interface. Nah, terkait dengan interface sudah pernah kita bahas ya di video sebelumnya. Kita tidak akan membahasnya lagi. Kita akan mencoba mencontohkan menggunakannya dengan menggunakan anonim. Misalkan saya akan membuat sebuah logger seperti ini. Kemudian di sini kita buat sebuah public karena sebuah interface itu harus selalu public ya.
Public function misalkan log, ini adalah sebuah string message, dia adalah void seperti ini. Nah, kemudian kita akan gunakan pada sebuah anonim. Misalkan logger 2 sama dengan new class. Nah, new class ini tinggal kita implement logger. Ini kurang implement. Nah, implement logger kita definisikan public function, gini harus kita tambahkan void di sini ya. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah message dan kita akan decline seperti ini. Ini kita save. Nah, misalkan kita akan tambahkan di sini sebuah BR seperti ini. Dan kita akan ambil logger 2, kita akan misalkan kita tambahkan di sini 2 ya, supaya ketahuan. Nah, kita coba lihat hasilnya. Kita lihat. Nah, kita mendapatkannya hello 2. Kita menggunakan implement sebuah interface. Nah, kita juga bisa cek di sini apakah ini sebuah instan ya. Kita akan echo apakah logger 2 instan of logger ini kan ini ya interface-nya. Harusnya dia bernilai 1 ya. Nah, dia bernilai 1 artinya dia benar ya. Oke, itu kita menggunakan interface. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan tipe hint karena kita sudah menggunakan interface ya. Nah, kalau misalkan kita tidak menggunakan interface, maka kita tidak bisa menggunakan tipe hint untuk penggunaan anonimnya ya. Kita misalkan membuat sebuah function seperti ini ya. Kemudian kita beri nama save. Kemudian kita langsung di sini definisikan logger. Kemudian objeknya logger. Nah, ini kita akan ambil di sini sebuah logger, misalkan log berhasil diupdate misalkan ya, hasil diupdate seperti ini. Nah, ini kita tinggal masukkan save, kita tinggal ambil logger 2 ya. Ini logger 2-nya kita masukin ke sini. Kita tinggal save. Sekarang kita coba jalankan. Nah, ini juga berhasil diupdate-nya jalan ya. Nah, jadi kita menggunakan user hint-nya ini type hint-nya berhasil karena kita menggunakan interface. Jadi untuk di sininya bisa, tapi kalau misalkan tidak menggunakan interface ini tidak bisa ya. Nah, kemudian kita juga bisa inheritance atau pewarisan ya. Nah, misalkan kita gunakan sebuah interface logger 2. Nah, logger 2 ini kita akan buat sebuah public function log string message, ini sebuah void. Kemudian kita akan membuat sebuah abstract class. Kan abstract classnya simple logger. Kita akan implement logger 2. Nah, logger 2-nya kita akan buat sebuah, nah ini tidak akan kita langsung implementasikan, kita implementasikannya di yang lain ya. Kita definisikan lagi di sini menjadi abstrak. Nah, supaya nanti bisa kita gunakan lagi sebagai pewarisan ya. Yang di sini kita akan coba membuat sebuah protected. Kita akan buat sebuah protected, misalkan new line. Nah, misalkan new line ya, seperti ini. Nah, kita akan buat sebuah constructor new line-nya seperti ini.
Nah, dalam konstruktornya kita tambahkan sebuah boolean ya. Sebuah boolean new line seperti ini. Maka di sininya kita akan definisikan this new line sama dengan new line dari parameternya ya. Oke, ini untuk abstraknya. Nah, sekarang kita akan menggunakannya pada sebuah anonim class. Nah, misalkan logger 3 kita akan buat dari new class seperti ini ya. Kita isi dengan true misalkannya, kan ini ada parameternya ya. Kemudian kita akan extend. Nah, kita akan extend dengan simple logger. Nah, kemudian kita harus mengimplementasikannya seperti ini. Dan ini harus ditutup dengan titik koma. Nah, misalkan di sini kita akan tambahkan sebuah construct ya. Kita akan buat sebuah public function underscore construct. Nah, booleannya kita akan isi dengan $new line seperti ini. Kemudian di sini kita akan ambil parentnya. Kemudian construct-nya kita panggil dan buat new line seperti ini ya. Nah, kemudian di sininya kita tidak akan buat seperti ini saja. Kita akan ambil dari this. Nah, kita akan ambil this new line, kita akan ternarikan. Nah, ya sama dengan message ataupun tidak. Kalau misalkan tidak, kita akan buat di sini end of line PHP end of line seperti ini ya. Nah, ini kita save. Nah, sekarang kita tinggal gunakan. Misalkan ini kita buat logger 3 hello. Kemudian misalkan kita gunakan lagi logger 3 lognya misalkan by. Nah, misalkan seperti ini ya, kita save. Nah, sekarang kita bisa memanggilnya. Nah, ini kita menggunakan anonim. Nah, di sini kan anonim dengan prinsip pewarisan ya. Ini kita menggunakan extend. Kemudian di sini juga kita menggunakan implement dari interface-nya. Kemudian kita menggunakan abstrak. Kita definisikan ulang dan kita panggil di sini. Ini juga kita memanggil parent-nya ya, superclass-nya. Nah, oke, kita coba sekarang jalankan. Nah, hello bye berhasil ya. Jadi di dalam sebuah anonim juga kita bisa menggunakan prinsip object oriented yaitu pewarisan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk anonim kelas. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Kalau teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.